Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga kepada Pak Jeffrey selaku dosen kepemimpinan. Pada hari ini kami akan mempresentasikan chapter 9 yaitu Leadership Communication. Di sini saya sendiri Aprilia Lasmawi dan teman saya Latifah Altelanwar. Pembahasan yang pertama yaitu How Leaders Communicate. Pertama, komunikasi sendiri itu apa sih? Komunikasi itu adalah proses di mana informasi dan pemahaman ditransfer antara pengirim dan penerima. Komunikasi itu memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama itu ada fungsi kontrol, yang kedua fungsi motivasi, dan yang ketiga ada fungsi pengungkapan emosional. Yang pertama itu fungsi kontrol. Controlling itu menjadi penting untuk leader, bagaimana dia bisa mengetahui keadaan secara langsung yang terjadi di dalam organisasinya. Jadi dengan peran komunikasi ini, dia bisa terjun langsung untuk mengetahui apa yang sebenarnya benar-benar terjadi di dalam organisasinya dan kepada followersnya. Dan yang kedua itu ada fungsi motivasi, di mana komunikasi juga dapat membentuk adanya motivasi dari pemimpin kepada followernya. Jadi dengan sebaik atau seefektif komunikasi yang terjalin antara leader dan followernya, itu bisa membuat motivasi juga yang efektif. Yang ketiga itu ada fungsi pengungkapan emosional, di mana komunikasi juga bisa menjadi peran bagaimana pemimpin mengetahui atau menjadi tahu personality setiap karyawannya dan apa yang harus dilakukan kepada setiap karyawan dengan mengetahui personality tersebut. Dan tujuan dari komunikasi ini sendiri yaitu pertama, ada membagi visi dengan orang lain, yang kedua menginspirasi untuk mencapai visi yang diinginkan, dan yang terakhir membangun nilai-nilai dan kepercayaan untuk mencapai hubungan kerja yang efektif. Dan selanjutnya itu ada gambar How Leaders Communicate atau Basic Communication Process. Nah, yang pertama itu bisa dilihat dari gambar. Di situ ada source atau sender, itu di mana dia pengirim pesan. Dan yang selanjutnya itu ada encoding. Encoding di sini itu seperti pemberian simbol atau isyarat tentang pengiriman pesan ini kepada pengirim. Dan yang selanjutnya itu ada channel message atau pesan dari apa yang mau disampaikan tersebut. Dan decoding selanjutnya itu ada decoding. Nah, decoding ini yang dilakukan oleh penerima, di mana dia menerjemahkan isyarat-isyarat atau apa yang ditangkap dari pesan tersebut sehingga mencapai ke receiver atau penerima itu sendiri. Nah, respon yang diberikan dari receiver kepada source itu dalam bentuk feedback. Dan di bawah itu kan ada noise. Noise itu seperti gangguan-gangguan yang terjadi terhadap communication proses ini. Selanjutnya ada manajemen communication. Key konsep yang pertama yaitu manajer memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengarahkan dan mengontrol sebuah organisasi. Seperti yang tadi dibahas di fungsi dasar komunikasi itu, bagaimana manajer memiliki tanggung jawab terhadap organisasi tersebut dalam bentuk mengarahkan, mengontrol, dan mengorganisir organisasi tersebut. Dan yang key konsep ada yang kedua, efektivitas komunikasi didasari dengan ketetapan formulasi berita dengan sedikit statistik dan keputusan. Di sini itu dimaksudkan yaitu sebagai keakuratan dan kejelasan dalam message atau pesan yang ingin disampaikan dari leader kepada followernya. Selanjutnya ada leader communication. Di sini ada istilah the leader as communication champion. Communication champion itu adalah filosofi yang didasarkan pada kepercayaan bahwa komunikasi adalah penting untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan komitmen terhadap visi. Nah, di bawah ada skema atau gambar the leader as communication champion. Yang pertama itu ada internal and external sources. Jadi komunikasi yang memiliki asal komunikasi itu dari internal atau dari eksternal. Selanjutnya itu ada strategic conversation. Di sini itu seperti percakapan yang ada unsur-unsur listening atau mendengarkan, dialog, asking question, using stories, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu leader as communication champion itu memiliki dua outcome. Yang pertama itu purpose directed, itu secara langsung, dan yang kedua itu ada methods atau seperti nonverbal communication.
Selanjutnya ada leading strategic conversation. Strategic conversation adalah pembicaraan melintasi batas-batas dan tingkat hierarki tentang kelompok atau visi organisasi, tema penting yang strategis, dan nilai-nilai yang dapat membantu mencapai hasil yang diinginkan. Nah, di bawah ada facilitating strategic conversation atau yang dapat memfasilitasi percakapan yang strategis. Yang pertama itu ada open communicate climate. Open communication di sini itu merupakan membagikan atau memberikan seluruh dari informasi di seluruh organisasi tanpa terkecuali, terlepas dari batas hierarki dan fungsional dari organisasi tersebut. Dan yang kedua itu ada asking question, itu dimana memberikan pertanyaan kepada bawahan atau pengikut menjadi salah satu komponen yang dapat meningkatkan wawasan dan cara berpikir dari bawahan. Dan yang ketiga itu ada active listening atau mendengarkan. Salah satu alat paling penting dalam alat komunikasi pemimpin adalah mendengarkan, baik kepada pengikut maupun kepada pemimpin itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu ada discernment atau ketajaman. Dengan ketajaman seperti ini, seorang pemimpin dapat mendeteksi pesan-pesan yang tidak tertulis yang tersembunyi dari interaksi lisan, keluhan, perilaku, dan tindakan. Dan yang selanjutnya itu ada dialog. Dialog yaitu ketika sekelompok orang secara aktif mendengarkan satu sama lain dan memperhatikan untuk lebih jenis komunikasi yang efektif, yaitu disebut dengan dialog. Sehingga terjadinya dialog di sini itu untuk mengurangi misunderstanding antara follower lain dengan leadernya. Dan yang terakhir ada communication model by Johari Window. Selanjutnya yang pertama yaitu membangun komunikasi yang terbuka atau open communication. Seperti yang tadi sudah dibahas, open communication adalah membagi semua informasi kepada semua anggota organisasi sehingga dapat membangun kepercayaan. Why open the communication climate? Mengapa iklim keterbukaan sangat penting dalam suatu organisasi? Hal ini didukung oleh teori natural law atau hukum alam. Di sini ada hukum alam 1, 2, dan 3. Natural law yang pertama, you get what you talk about, atau dikatakan bahwa visi harus dibagikan dan dipraktikkan oleh para pemimpin di setiap kesempatan. Karena untuk menunjang atau mencapai visi yang diterapkan di perusahaan tersebut, pemimpin pasti kan mau kalau semua followernya juga mengikuti visi tersebut, sehingga ketika visi sudah diterapkan bersama-sama akan mencapai tujuan yang efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan yang kedua itu ada natural law 2, yaitu the climate of an organization is a reflection of the leader. Jadi iklim organisasi juga berasal dari refleksi dari pemimpin tersebut. Jadi pemimpin yang tidak mewujudkan visi dan nilai-nilai, pasti organisasi tersebut juga tidak menerapkan visi dan nilai-nilai yang serupa. Sehingga karena itu bisa disebut refleksi dari pemimpin atau leader itu. Dan natural law yang terakhir atau yang ketiga yaitu you can't walk faster than one step on a time, atau Anda tidak bisa berjalan lebih cepat dari satu langkah sekaligus, karena visi itu tidak bisa dibentuk dalam jangka waktu yang cepat atau dalam semalam saja, sehingga visi itu dapat dibentuk dari komunikasi yang harus dibangun ke dalam interaksi sehari-hari yang terus-menerus, sehingga pengikut dari waktu ke waktu akan menginternalisasikannya. Selanjutnya yang kedua itu ada memberi pertanyaan. Nah, di sini dibagi jadi dua, yaitu leader center sama follower center. Di sini itu leader center itu apa fungsi yang dia dapat dari pemberian pertanyaan ini dari sisi leader. Kalau misalnya yang follower center itu apa yang dia dapat dari pemberian pertanyaan ini dari sisi follower atau pengikutnya. Nah, dari sisi leader atau leader center itu yang tujuan yang pertama yaitu menginformasikan pemimpin tentang masalah spesifik, menginvestigasi masalah dan kesempatan, dan menggabungkan ide dan informasi lainnya. Dan yang kedua, membantu pemimpin memanfaatkan keahlian dan ide dari bawahannya. Dan yang ketiga yaitu membangun kepercayaan dan menghargai hubungan pemimpin dan bawahan. Dan yang dari follower center itu, yang pertama membangun wawasan baru, yang kedua mendukung pemikiran kritis, yang ketiga mendorong pembelajaran, dan yang terakhir memperluas kesadaran bawahan. Yang ketiga itu ada mendengarkan atau keterampilan memperoleh dan menginterpretasikan arti sesungguhnya dari suatu pesan. Di bawah itu ada gambar untuk menjelaskan 10 keys to effective listening.
Di paling kiri itu ada case-nya, yang sebelah kanan ada poor listener atau pendengar yang kurang baik, dan yang sebelah kanannya lagi ada good listener. Yang pertama itu ada listen actively atau mendengarkan secara aktif. Untuk pendengar yang buruk, pasti dia akan bersifat pasif dan bersifat santai. Tetapi untuk good listener itu, dia akan memberikan pertanyaan untuk segala sesuatu yang dia kurang pahami untuk mengurangi misunderstanding dan miscommunication. Yang kedua itu ada find areas of interest, yaitu menentukan bidang minatnya. Yang poor listener itu pasti dia akan memutar subjek yang dry. Kalau yang good listener itu dia akan mencari peluang untuk mengetahui wawasan-wawasan baru dan belajar tentang hal-hal baru. Dan yang ketiga itu ada resist distraction atau tahan dalam gangguan. Yang pertama itu poor listener itu dia pasti akan lebih mudah teralihkan atau lebih mudah terganggu dibandingkan dengan good listener. Dia akan mengabaikan gangguan dengan cara mengetahui bagaimana dia bisa berkonsentrasi. Dan yang keempat itu ada capitalize on the fact that thought is faster than speech, di mana memanfaatkan fakta bahwa pikiran lebih cepat daripada ucapan. Untuk poor listener, dia akan cenderung melamun dengan slow speakers, dan good listener itu dia akan tertantang dan dia akan lebih mengantisipasi untuk mengetahui bagaimana dia bertindak selanjutnya. Dan yang kelima itu bersikap responsif. Kalau untuk poor listener, dia akan berpikir minimal dia terlibat dalam komunikasi tersebut atau effective listening tersebut. Kalau untuk good listener, dia akan menunjukkan minat atau positif yang feedback yang positif. Jadi saya akan melanjutkan presentasinya. Saya Latifah Tela Anwar dengan NIM 2017-8205. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai 10 kunci untuk pendengar yang efektif. Jadi yang keenam ini kuncinya adalah kita harus menilai konten, bukan cara penyampaian atau style. Kalau poor listener, dia akan menjudge atau menilai jika penyampaiannya itu jelek, tapi kalau good listener atau pendengar yang baik itu dia akan menilai konten dan menghiraukan delivery errornya atau error-error dalam penyampaiannya. Kemudian yang ketujuh ada hold one's fire kuncinya. Jadi ini itu maksudnya seperti apa ya, menahan emosi atau menahan untuk menghakimi kayak gitu. Nah, kalau poor listener, dia akan memiliki prakonsepsi atau perdebatan, tapi kalau good listener dia akan menahan dan tidak menghakimi sampai pemahaman dia selesai. Kemudian yang kedelapan ada listen for ideas atau mendengar untuk ide-ide. Nah, kalau poor listener dia akan mendengar pada fakta-fakta, kalau good listener dia akan mendengarkan tema sentral. Kemudian yang kesembilan ada work at listening, yaitu adalah bekerja pada mendengarkan. Kalau poor listener itu dia tidak ada energi output dan dia itu memalsukan perhatian. Kemudian kalau good listener itu dia akan bekerja dengan keras dan menunjukkan keadaan tubuh yang aktif serta kontak mata. Kemudian yang 10 itu ada exercise one's mind atau melatih pikiran seseorang. Nah, kalau yang poor listener itu dia akan menolak materi-materi yang sulit dan mereka akan lebih suka materi-materi yang mereka sukai. Kemudian kalau good listener itu mereka menggunakan materi yang lebih berat sebagai latihan untuk melatih pikiran mereka. Kemudian melanjutkan dari leading strategy conversation, yang keempat itu ada discerning hot topics. Jadi mendengarkan dengan mendeteksi isi pesan yang tidak terucap dan tersembunyi di balik percakapan. Hot topics itu isu-isu yang ditandai dengan emosi yang kuat dan ketidakpastian yang hebat serta yang tidak dapat dipecahkan dengan beralih ke fakta maupun logika. Kemudian ada dialog. Dialog itu adalah ketika sekumpulan orang secara aktif mendengarkan satu sama lain dan memperhatikan untuk makna
makna dan arti dari pokok pembicaraan. Nah, dialog itu merupakan cara agar orang-orang dapat mengerti satu sama lain dan berbagi pandangan tentang dunia. Nah, orang-orang mungkin muncul sebagai posisi yang berbeda atau kutub yang berbeda atau saling bersilangan. Namun dengan aktif dalam dialog, mereka saling mendengarkan dan berbicara secara otentik satu sama lain. Mereka dapat menemukan kesamaan, masalah umum, dan impian umum. Mereka dapat membangun masa depan yang lebih cerah atau lebih baik. Nah, salah satu cara untuk memahami kualitas dialog yang khas adalah dengan diskusi. Maksud dari suatu diskusi itu adalah untuk menjanjikan sudut pandang dan membujuk orang lain dalam kelompok untuk mengadopsinya. Nah, diskusi sering diselesaikan dengan logika atau dengan mengalahkan sudut pandang lawan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara dialog dan diskusi. Dialog itu dalam dialog kita menyatakan perasaan, kita menggali asumsi, kemudian kita menahan kecurigaan dan kita membangun persamaan perspektif. Dari hasil dialog ini kita akan menemukan adanya pemecahan jangka panjang, kemudian pemecahan inovatif, kesatuan kelompok, makna yang dimiliki bersama, serta merubah kerangka pikiran. Namun dalam diskusi kita mempertahankan posisi, kemudian kita membela keyakinan kita, meyakinkan orang lain, kemudian kita juga membangun oposisi. Nah, hasil dari diskusi ini biasanya adalah pemecahan jangka pendek, kemudian persetujuan logis, kemudian mengalahkan oposisi, juga mempertahankan kerangka pikiran. Jadi saya akan menjelaskan mengenai 4 langkah untuk melatih komunikasi bagi pemimpin untuk dapat mengajak dan mempengaruhi followersnya. Yang pertama itu adalah dengan membangun atau menetapkan kredibilitas. Nah, kredibilitas seorang pemimpin itu didasarkan pada keahlian, kemudian pengetahuan dan hubungannya dengan orang lain. Apabila seorang pemimpin dapat membuktikan kalau mereka memiliki pengetahuan yang luas, kemudian informasi yang baik, kemudian mereka memiliki keputusan yang baik, pengikut juga pasti akan mau untuk berkomunikasi, berhubungan dengan baik dengan pemimpin, serta mau diajak dan dipengaruhi oleh pemimpin. Kemudian yang kedua ada membangun tujuan pada kesamaan, atau di sini maksudnya membangun tujuan bersama. Nah, untuk membangun tujuan bersama ini sangat penting untuk membangun komunikasi yang bersifat mengajak dan mempengaruhi. Dengan adanya tujuan bersama dan rencana bersama, kemudian rencana yang saling menguntungkan, itu akan membuat followers atau orang yang dikomunikasikan itu mau untuk diajak dan dipengaruhi. Kemudian yang ketiga ada buatlah posisi Anda menarik bagi orang lain. Jadi para pemimpin itu menghimbau orang lain dalam tingkat emosional dengan menggunakan simbol, metafora, dan cerita untuk mengungkapkan pesan mereka. Nah, daripada mengandalkan fakta dan hanya angka saja, dengan mengetuk ke dalam imajinasi, kemudian ke dalam hati para pengikut, maka pemimpin dapat menginspirasi orang, kemudian mengajak orang dan mempengaruhi orang untuk bekerja mencapai hasil yang luar biasa. Kemudian yang keempat itu adalah hubungkan secara emosional. Jadi pemimpin yang baik harus bisa merasakan emosi orang lain dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk mencocokkan kemampuan followers untuk menerima pesan mereka. Jadi pemimpin menggunakan pemahaman emosional mereka atau emotional intelligence mereka untuk dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Kemudian ada memilih saluran komunikasi. Jadi ada yang disebut dengan channel richness, yaitu jumlah informasi yang dapat ditransmisi selama komunikasi. Nah, saluran komunikasi yang sempurna dipengaruhi oleh 3 karakteristik, yaitu kemampuan untuk menangani beberapa isyarat secara bersamaan, kemudian kemampuan untuk memfasilitasi umpan balik 2 arah yang cepat, dan juga kemampuan untuk membangun fokus personal untuk berkomunikasi. Di sini ada beberapa channel untuk melakukan komunikasi dan richness-nya atau tingkat kekayaannya. Yang pertama itu ada face to face verbal. Jadi ini yang paling kaya, yang paling rich gitu. Nah, dia itu keuntungannya dia itu lebih personal.
kemudian dua arah. Jadi dua orang yang berkomunikasi atau beberapa orang yang berkomunikasi bisa langsung saling menjawab juga, atau feedbacknya itu dia lebih cepat. Kemudian dia juga lebih mudah untuk memahami isyarat dan pemahaman emosi pada saat itu. Kemudian ada telepon. Dalam telepon itu ada ya seperti kontak mata, tatap muka, tatapan, postur, isyarat bahasa tubuh itu hilang. Tapi suara manusia bisa sebagai informasi emosional yang mewakili. Kemudian ada pesan elektronik atau email. Dia tidak memiliki isyarat visual dan verbal, tetapi telah meningkatkan kecepatan dan mengurangi biaya komunikasi untuk jarak jauh. Bentuk lain dari komunikasi elektronik seperti video conference juga memungkinkan untuk mengirim suara serta isyarat bahasa tubuh. Kemudian intranet memungkinkan para pemimpin untuk menyebarkan beberapa jenis informasi untuk sejumlah besar karyawan secara bersamaan, seperti kekuatan buletin perusahaan tradisional. Kemudian seperti perusahaan dengan yang memiliki halaman web dan weblog atau blog dapat digunakan untuk tetap berhubungan lebih dekat dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan mitra, dan tidak seperti media cetak. Web memungkinkan untuk umpan balik yang cepat. Kemudian ada memos atau letters. Dia itu low richness, jadi richness-nya lebih sedikit. Dia tidak memungkinkan untuk adanya pengiriman pemahaman emosi, kemudian verbal, isyarat, namun dia dapat direkam, ini memo dapat disimpan. Kemudian ada formal report, yaitu yang paling tidak rich, dia itu impersonal atau tidak personal dan one way, jadi dia tidak ada tanya jawab yang secara langsung. Kemudian feedbacknya dia lebih rendah. Kemudian secara efektif menggunakan komunikasi channel menggunakan elektronik itu ada tips-tipsnya. Yang pertama, mengkombinasikan high tech dan high touch. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan keadaan. Dan yang ketiga itu memikirkan dan membaca 2 kali sebelum mengirim pesan. Non-verbal communication. Non-verbal communication itu pesan yang ditransmisi melalui aksi dan tingkah laku. Jadi, pemimpin berusaha untuk menyadari apa yang mereka sinyalkan kepada orang lain di samping pesan lisan dalam menafsirkan petunjuk non-verbal dari pemimpin. Bawahan membentuk tingkat di mana aksi pemimpin sesuai dengan pesan verbal mereka. Misalkan, pemimpin meninggalkan kantor dan berbicara langsung ke bawahan seperti saat mereka bekerja. Kemudian ada communicating in crisis. Jadi ada 4 keterampilan dalam menghadapi krisis dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, stay calm atau tetap tenang dan mendengarkan lebih keras. Emosi seorang pemimpin itu sangat berpengaruh. Jadi pemimpin itu harus bisa tetap tenang dan fokus. Kemudian be visible atau menjadi terlihat. Jadi seseorang itu perlu memegang kendali ketika krisis. Banyak pemimpin yang meremehkan pentingnya kehadiran mereka. Jadi untuk itu pemimpin sangat berarti untuk dapat terlihat dan hadir selama krisis terjadi. Kemudian ada tell the truth atau mengatakan yang sebenarnya atau jujur. Mengontrol rumor itu sangat penting. Kemudian jadi kita harus dapat menceritakan semuanya secara spesifik dan jujur tanpa ada rekayasa atau kebohongan, atau hal-hal tersebut justru dapat memperparah krisis dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada communicate a vision for the future atau mengkomunikasikan visi untuk masa depan. Jadi saat-saat krisis itu memberikan peluang bagi para pemimpin untuk mengkomunikasikan visi masa depan mereka secara lebih menyentuh dan keinginan mereka untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi pemimpin dapat merasakan bahwa mereka butuh sesuatu untuk bisa diharapkan. Jadi dengan hal itu pemimpin dapat menjelaskan visi dan misi mereka untuk dapat membangun kembali keyakinan mereka serta motivasi mereka. Seperti itu.